A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat yang ke-8 ini adalah muqsam alaih yang ketiga. Pernyataan atau kalimat yang dikuatkan, dikukuhkan oleh 5 sumpah. Pada ayat pertama, ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah pada ayat yang ke-6-nya ada muqsam alaih yang pertama, ayat yang ke-7 muqsam alaih yang kedua, dan ayat yang ke-8 ini muqsam alaih yang ketiga. Yakni wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan demi al-adiyati dhabha, demi al-muriyati qadha, demi al-mughirati subha, dan seterusnya, innahu sesungguhnya manusia yang kanud itu, yang kanud, yang ingkar kepada Rabbnya itu, dan sesungguhnya manusia yang bersaksi atas keingkaran dirinya kepada Allah itu, atas kekanudannya itu, la syadidun lihubbil khairi, sangat syadid karena cintanya kepada harta. Saya akan uraikan sedikit tafsir, dan tadi pun juga sudah dijelaskan. Hanya ini saya simpulkan dari beberapa kitab tafsir mu'tabarah yang ditulis oleh para ulama. Kata lam pada kata lihubbil khairi itu bisa litta'lil. Jadi lihubbil khairi maknanya adalah min ajli hubbil khairi. Secara terjemahan harfiah bahasa Indonesianya adalah karena atau disebabkan. Dan al-khair pada ayat ini adalah harta. Kenapa harta disebut al-khair? Seakan-akan harta itu seluruhnya baik. Karena secara harfiah al-khair artinya baik. Ini karena secara umum manusia melihat harta itu adalah kebaikan. Nah, karena melihat secara umum itulah, maka harta pada ayat ini disebut dengan al-khair. Dan ini pun juga untuk mengimbangi apa yang diyakini oleh manusia yang kanud itu, bahwa menurut manusia yang kanud itu, kebaikan itu hanya ada pada harta. Maka al-khair di sini adalah harta. Kalau Imam Sahal At-Tusturi mengatakan harta ini ai an-nafsu wad dunya wal hawa, katanya begitu. Harta itu akarnya 3. Pertama nafsu, yang kedua dunia, yang ketiga hawa, keinginan hawa nafsu, keinginan nafsu itu. Nah, ketika lam pada kata lihubbil khairi, lam litta'lil, artinya lam yang menunjukkan alasan atau sebab, maka syadid ditafsirkan oleh para ulama dengan kata bakhil. Dan sesungguhnya manusia yang kanud itu dan bersaksi atas dirinya dengan kekanudannya itu disebabkan cinta kepada harta, maka dia menjadi pelit. Cintanya kepada harta sebabkan dirinya pelit. Itu ketika lam pada kata lihubbil khairi dimaknai lita'lil. Yang kedua, lam pada kata lihubbil khairi itu lam litma'diyah.
Nah, ketika di ta'diyah ini, maka kata syadid artinya qawi. Ya, yakni la syadidul hubbi lil khairi, katanya begitu tafsirnya. Dan sesungguhnya manusia yang demikian itu manusia yang kanud kepada Rabbihi, kepada Tuhannya, dan bersaksi atas kekanudan dirinya itu, maka sesungguhnya dia sangatlah kuat dalam mencintai harta. Atau kata Ustadz tadi, la syadidun, keterlaluan dalam mencintai hartanya itu. Nah, kata para ahli tafsir, maka untuk cinta harta itu sangat kuat. Untuk keduniaan semangat terus, syadid, laqawiyun syadid. Sementara untuk keakhiratan dia sangat lemah. Maka manusia yang kanut ditetapkan pada ayat yang ke-8 ini dengan sumpah yang seakan-akan diulang, 5 sumpah yang sebelumnya itu, bahwa ternyata manusia yang kanud kepada Robbinya itu adalah orang-orang yang benar-benar kuat cintanya kepada harta, yang keterlaluan cintanya kepada harta. Nah, itu lamnya dimaknai dengan lam lita'diyah. Dan di sini diketahui orientasi manusia yang kanut ini ternyata orientasinya dunia, orientasinya harta, dan ternyata ada sifat yang mengkarakter pada dirinya, yaitu pelit. Pelit ini tentu bisa jadi pelit dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Adapun untuk maksiat, bisa jadi itu sangat besar dia keluarkan. Sampai dia bilang, ahlaktu malal lubada, katanya dalam surah Al-Balad. Telah aku habiskan harta yang banyak. Padahal apa yang dia lakukan itu di dalam keburukan. Maka tidaklah artinya sebanyak apapun yang dikeluarkan kalau tidak dalam urusan agama, tidak dalam kebaikan yang orientasinya adalah akhirat.